Shalom, kembali lagi di program Diffusion. Kali ini kita akan menemukan satu tema, yaitu dia harus makin besar, aku harus semakin kecil. Ini seperti yang ada di Yohanes 3 ayat 30. Membuat Tuhan Yesus semakin besar bukan hanya tugas dari Yohanes. Kita pun selama hidup dalam dunia ini juga memiliki tugas yang sama, yaitu membesarkan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus harus semakin besar dalam hidup kita? Yang pertama, karena Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dahulu kita adalah orang dunia yang seharusnya dihukum, tetapi puji Tuhan, oleh karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita yang percaya dia menjadi anak-anak Allah, seperti yang ada di Kolose 1 ayat 19 sampai yang ke-22. Yang kedua, kenapa sih kita harus mengapa Tuhan Yesus harus semakin besar dalam hidup kita? Yaitu supaya kita menjadi seperti Yesus, seperti yang ada di Roma 8 ayat 29 sampai yang ke-30. Kalau kita tidak mau membuat Kristus semakin besar, itu artinya kita mencuri kemuliaan Allah dan tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, terus gimana sih caranya supaya Tuhan Yesus itu semakin besar dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu percaya. Seperti yang ada di Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Ketika kita percaya dan membuka hati buat Tuhan Yesus, maka Allah Bapa mengambil sebagian roh Yesus dan ditanam dalam hati orang yang percaya sebagai benih ilahi. Roh Kudus juga dikirim untuk menyertai benih itu agar dapat bertumbuh sepenuhnya. Ketika kita percaya, status kita berubah dari orang dunia menjadi anak-anak Allah. Pada saat kita percaya, belum sepenuhnya kita menjadi anak-anak Allah. Barulah saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita benar-benar menjadi anak Allah sepenuhnya. Terus yang kedua, dan yang juga yang terakhir dari gimana caranya supaya Tuhan Yesus semakin besar dalam hidup kita, yaitu menjadi ciptaan yang baru, seperti yang ada di 2 Korintus 5 ayat ke-17. Untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mematikan perbuatan daging, seperti yang ada di Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. Orang yang mematikan perbuatan daging akan menjadi manusia yang sempurna. Tapi ini bukan sekarang, tapi nanti yang kalau di surga, seperti yang katakan di 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10, yang berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ini saudaranya itu siapapun manusia yang ada di sekitarnya, termasuk musuh kita, ya. Terus kenapa sih kok kita harus menjadi manusia yang sempurna, ya? Ini
Menjadi manusia yang sempurna kita harus apa? Ya, menjadi manusia yang sempurna kita harus melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini seperti yang ada di buku-buku pelajaran ya. Selalu kok Kristen itu apa, Katolik juga apa, Buddha apa, Hindu apa, selalu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini sudah pasti, padahal bukan itu aja yang gimana sih mematikan perbuatan tubuh seperti yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan juga di Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Yang kedua, kita kalau menjadi manusia sempurna kita harus apa? Mengungkapkan kasih. Yaitu 1 Korintus 13 ayat yang 7. Ia menutup segala sesuatu atau pengampunan, percaya segala sesuatu, mengungkapkan segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu. Dan juga ini bisa disebut selalu mengucap syukur. Seperti ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang 18, yaitu bersyukurlah senantiasa. Terus gimana caranya yang ketiga? Ternyata masih ada ya caranya itu, yaitu kepenuhan dalam Kristus yang ada di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Yang ini ekstranya dari 2 cara tadi itu, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus semakin besar. Hidup kita bakal di dalam Dia sampai kita memiliki hati dan pikiran Kristus juga, supaya hidup kita menghasilkan buah roh. Buah roh itu singular ya, bukan plural ya. Buah roh itu 1 buah mengandung 9 kandungan. Seperti buah yang ada di dunia ini, pasti buah itu ada kandungan vitaminnya, vitamin A, B, C, D, E, K, B1, B2, B3, mungkin juga mineral seperti seng, magnesium, besi, dan yang lain sebagainya. Ini gimana sih supaya kita dapat hidup dalam kepenuhan Kristus? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kalau orang yang bertambah teguh dalam iman, maka orang itu akan taat dan setia. Orang yang taat akan setia akan tekun dalam menjalani penderitaan atau ujian, maka akan menghasilkan yang terakhir ada buah roh, yang terutama di sini adalah kandungannya yang bernama penguasaan diri. Orang hidupnya bakal dalam Kristus akan mengatakan Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, di sini padahal Paulus yang mengatakan ini tuh sering mengalami penderitaan seperti yang ada di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Ya sering kayak kakam kapal, mungkin ada ya kayak ketemu orang-orang yang jahat dan lain-lain sebagainya itu. Apa sih tujuan Tuhan Yesus semakin besar dalam hidup kita? Yaitu hidup kita menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Hidup kita menjadi teladan atau terang dan berdampak bagi orang yang di sekitar kita.
bukan menjadi batu sandungan atau yang hidup yang mempermalukan Kristus. Hidup kita harus menjadi sukatan yang terbuka sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Menjadi sukatan yang terbuka ini apa? Kelakuan kita ini loh ya, yang harus selalu benar, luar dalam. Maka itu di Matius 5 ayat 16 dan 20 berkata, demikianlah hendaknya percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you.